Tapi video nggak akan banyak sekali editan, cuman kini karena kita mau bikin mungkin podcast ya dibilangnya. Ngobrol-ngobrol apa, yeping aja lah soal ya mungkin apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Hari-hari ini tuh kita ngelihat banyak sekali informasi negatif, berita negatif yang bermunculan di mungkin sosial media kita, entah itu Instagram, TikTok, ataupun Twitter ya kalau teman-teman main. Atau bahkan YouTube lah. Informasi itu ya bagus kan sebetulnya. Pada dasarnya informasi kan bagus. Dari yang sejatinya kita nggak tahu, menjadi tahu karena ada sebuah informasi. Tapi sayangnya, informasi yang berlebihan itu atau overload informasi itu membuat kita kadang lelah. Apalagi informasinya berita yang nggak mengenakan lah. Soal demonstrasi, soal potensi keadaan negara kita nggak baik-baik saja. Dan ada apa ya rasa kekecewaan, jengah sama politik dan pemerintahan itu. Wajar sekali kita ngerasa capek ya. Bukan artinya kita nggak peduli, tapi memang perasaannya itu dibombardir sama informasi yang banyak dan ketakutan atau fear itu memang nggak mengenakan. Ya teman-teman mungkin juga ngalamin hal yang sama seperti yang saya rasakan itu. Dan saya tuh jadi keinget dulu kok kita tuh nggak atau dulu saya kok sangat happy ya. Apakah karena nggak ada informasi sehingga saya happy atau ada sesuatu yang lain. Nah ini tuh muncul pertanyaan kan. Saya list lah kegiatan itu. Selain mungkin nyari duit dan lain-lain. Salah satu hal yang membuat saya happy dari dulu itu ya baca buku gitu. Entah bentuknya PDF. Karena dulu kan susah sekali ya untuk beli buku. Sampai sekarang sih sebetulnya agak lebih mahal buku itu. PDF tuh memang membantu saya buat ngakses informasi yang lebih beragam lah. Terus sekarang lebih bisa beli buku kayak saya mau nunjukin teman-teman buku saya yang lagi saya baca karena demonstrasi ini bikin otak saya tuh capek sekali ya. Di saat kita lagi rebahan malah dapat informasi yang nggak ngenakin terus-menerus dan itu bikin hati dan suasana itu nggak enak. Saya mau ngasih lihat teman-teman buku yang lagi saya baca. Ini sebagian, kelihatan nggak ya? Kayak sebagiannya seperti ini yang saya baca. Sama, saya lagi baca lagi. Ini kan buku yang sebenarnya sudah pernah saya baca, tapi saya baca lagi gitu. Kayak Madilog, kayak Dari Penjara ke Penjara, Rich Dad Poor Dad, 48 Law, sama Psychology of Money, dan Lekra, Les Bumi, dan Manifest Kebudayaan. Sama, ada satu lagi yang lumayan apa ya, membuat hati saya itu enak lah. Dan otak saya itu jadi berpikir yang lebih konstruktif lagi, yaitu ini, Sejarah Filsafat Barat yang ditulis sama Bertrand Russell. This book is very very good. Dan sebenarnya buku yang lain very very good. Yang saya mau taking notes adalah beberapa hari ini pertanggal pokoknya waktu demo dimulai ini kan ya basically kita nggak bisa berfungsi dengan terlalu baik lah. Dan pada akhirnya kan kita akhirnya mengkonsumsi informasi-informasi negatif itu bikin kita tektok gitu kan. Kurang kurang fokus lah kalau dalam bahasa sederhananya itu. Dan saya tuh ingat sekali kalau membaca itu saya jadi seneng, happy, otak saya tuh jadi curious ya. Keingintahuannya itu sangat tinggi. Akhirnya nyari informasi, nulis catatan, dan ya mungkin nulis artikel dan lain sebagainya. It's very fun, kegiatan yang sangat menyenangkan bagi saya. Kadang ngebosenin, tapi bosannya itu loh.
itu tuh kayak meditasi. Kita ngikutin alur kata per kata itu membuat otak kita itu tenang. Jadi kalau teman-teman ngerasa perasaan yang sama seperti saya ketika dibombardir informasi yang sangat banyak, mungkin membaca buku yang udah teman-teman beli tapi nggak sempet, apalagi ngelihat bahwa kenyataannya screen time kita lebih dari 8 jam mungkin di handphone atau 7 jam, boleh banget untuk bisa consider membaca buku lagi. Karena membaca buku tuh, saya lihat video dari pengantar filsafatnya Pak Bambang Sugiharto ya. Membaca itu mengaktifkan sel-sel di otak kita. Sel-sel yang mungkin ada sumpalan-sumpalan itu ketika kita ngikutin alur dari baca, terutama bacaan-bacaan yang berat, yang mengaktifkan imajinasi kita, itu ya selain selain otak kita jadi lebih fokus dan tidak secapek mendapatkan berita buruk, dia juga mengaktifkan sel-sel kita. It's one a good choice lah. Kalau kalian tidak hobi baca dan mau mulai baca, ya ini momen yang tepat kan. Karena berita lagi nggak baik, mungkin kita butuh distraksi yang lumayan menyenangkan. Ya baca itu tadi. Dan saya taking note juga soal dari penjara ke penjara ini lebih apa ya? Kita kalau ngebaca sejarah atau ngebaca buku autobiografi dari seorang tokoh tuh kita kayak berdialog dengan tokohnya. Dalam hal ini kan Tan Malaka ya. Pengalamannya dia itu susahnya dia hampir mati mungkin karena sakit. Itu kita jadi ngerasa ya ditemani dan itu jujur ya. Orang yang sudah mati meninggalkan tulisan itu kadang lebih jujur dibandingkan orang yang masih hidup dan itu pelajaran yang berharga di saat ya mungkin kehidupan kita lagi susah uang, susah duit gitu atau di PHK atau dipecat. Membaca itu adalah salah satu kegiatan yang buat hati lebih tenang. Kalau saya bilang gitu. Selain ibadah tentunya atau zikir ya atau baca Quran mungkin. There is always something in reading. There is always something in reading. Very apa ya? Heartwarming ya. Hati itu jadi enak gitu loh. Jadi tenang, jadi nggak menggebu-gebu. Karena yang baca itu mungkin tanpa disadari kata per kata itu kan membuat kita larut ya, larut dalam sebuah imajinasi. Dan itu saya pikir baik sih. Dan mungkin itu aja. Kita mau ngomongin itu aja sebenarnya. Eh, keresahan-keresahan yang terjadi hari-hari ini jangan membuat kita jadi tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Kita juga manusia, kita perlu distraksi lain. Kita tidak boleh larut dalam ya kita tidak boleh larut dalam kesedihan, ketakutan, trauma terus-menerus ya. Ada hal yang harus kita lakukan sebagai manusia yang membuat kita tuh fungsional, berfungsi lah. Jadi ya itu aja. Takes times, rehatlah. Jangan terlalu melihat berita, jangan terlalu khawatir soal dunia. Jalani dan tarik nafas, buang dan always always apa ya? Be produktif mungkin atau apalah di luar konsumsi informasi yang bikin hati dagdikduk gitu. I recommend, saya rekomendasikan Anda untuk membaca buku-buku itu tadi. Tapi ini sih, buku ini memang buat distraksi itu hilang lah.
Sebagian mungkin ya, bisa dikatakan sebagian itu hilang. Karena bukunya tebal sekali dan sangat interesting. Gitu aja, terima kasih sudah mendengarkan podcast Yeping ini. If you have anything yang mau dikatakan, boleh komentar. And I love to read. I really enjoy to read the comment, discuss, dan ngomong sama kalian. Mungkin format kayak gini akan terus dilanjutkan, cause situasi yang gak enak ini buat mikir juga agak males ya sebenarnya. Jadi gitu aja, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.